إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pemirsa Edumalji yang dirahmati Allah Ta'ala, bertemu kembali kita di program belajar bahasa Arab bersama dari kitab Mulakhas Qawaidil Lughatil Arabiyyah, yang pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan di pembahasan isim-isim yang marfu'. Isim-isim yang marfu', mulai dari mubtada, khobar, isim kana dan lain sebagainya. Dan kali ini kita masih melanjutkan di isim marfu' yang kedua setelah mubtada, yaitu khobar dengan kaidah-kaidahnya. Alhamdulillah kita memasuki kaidah di antara kaidah-kaidah khobar yang ke-6. Ya, yang ke-6. Yang kelima sebelumnya telah kita sebutkan bahwasanya khobar dalam kaidahnya itu adalah dia terletak setelah mubtada di belakang. Tapi dalam suatu keadaan khobar boleh mendahului mubtada, yaitu posisinya adalah khobar muqaddam, sedangkan mubtada'nya menjadi muakhir. Ada yang sifatnya jawaz, yaitu boleh hukumnya, boleh di depan, boleh di belakang. Ada yang sifatnya wujuban, yaitu khobar wajib di belakang. Itu kondisi aslinya. Tapi kondisi tertentu sebaliknya, yaitu khobar posisinya bahkan wajib di depan. Kapan? Ini yang akan kita bahas biidznillah, yaitu yang pertama, idza kana al-khabar syibha jumlatin wal mubtada nakiratan aw wal mubtada nakiratun ghairu mausufin wala mudhaf. Idza kana al-khabar syibha jumlah. Ini yang perlu kita ketahui, kapan posisi khabar wajib di depan, yang sebenarnya posisi aslinya itu di belakang. Tapi dalam kondisi tiga ini yang akan kita bahas, dia wajib posisinya mendahului mubtada. Ada tiga keadaan. Apa saja? Ketika khobar dia berbentuk syibhu jumlah dan mubtada'nya harus nakirah tanpa susunan sifat mausuf atau susunan mudhaf ilaih. Kita ambil contoh di buku, disebutkan di halaman 33-34. Contohnya adalah ketika khobar syibha jumlah. Ingat, syibha jumlah itu adalah susunan jar wa majrur atau susunan dzarf wa madzruf atau dzarf dan isim setelahnya. Kita ambil contoh, fil baiti rajulun. Nah, di sini kalau kita ditanya mana mubtada dan mana khobar, kita lihat dulu posisinya. Ini adalah syibhu jumlah. Kenapa? Karena ini jar wa majrur dan ini adalah isim nakiro. Ingat, kalau ini isim nakiro, mubtada'nya diakhirkan dan berbentuk nakiro tanpa susunan sifat mausuf dan tanpa mudhaf ilaih, maka hukumnya wajib khobar di depan. Dengan syarat dia harus berbentuk syibhu jumlah. Beda kalau ini kita tulis misalnya seperti di contoh kemarin, misalnya fil masjidil imamu, misalnya
Kita lihat apa perbedaan contoh yang pertama dengan contoh yang kedua. Contoh pertama, fil baiti rajulun. Di dalam rumah ada seorang laki-laki. Ini sibhul jumlah. Kita sebutkan dia khobar. Meskipun dalam keadaannya atau keadaan aslinya itu ada takdir yang tersembunyi yang sudah kita sebutkan, sudah kita jelaskan. Ini nakiroh, dia sebagai mubtada dan ini sebagai khobar. Khobar muqaddam yang didahulukan, sifatnya hukumnya wajib. Mubtada'nya diakhirkan, mubtada' muakhir dan wajib diakhirkan. Berbeda dengan ini sama-sama jar wa majrur, susunan syibhu jumlah karena ada huruf jar dan isim yang majrur, yaitu fil masjidi ini sebagai khobar muqaddam. Nah, bedanya di sini. Al-imamu ini mubtada muakhir. Lihat bedanya, kalau yang di sini mubtada muakhirnya berbentuk nakiroh, kalau yang ini berbentuk ma'rifah. Telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, jika susunannya syibhu jumlah khobarnya dan mubtada muakhirnya ma'rifah, itu hukumnya boleh. Posisi aslinya adalah al-imamu fil masjid, seorang imam atau imam itu di masjid. Tapi dalam posisi seperti ini boleh posisinya diubah menjadi fil masjidil imamu atau al-imamu fil masjid. Itu yang sifat hukumnya adalah jawaz, boleh. Boleh mubtada'nya diakhirkan, boleh khobarnya diajukan. Kalau yang sifatnya seperti ini, nah ini wajib. Nggak boleh kita mengatakan rajulun fil masjid, salah. Rajulun fil masjid tidak boleh. Kenapa? Karena dia, kalau kita menginginkan itu mubtada, maka harus diakhirkan karena dia nakiro. Maka sesuai kaidah di sini, jika khobarnya berbentuk syibhu jumlah, kemudian mubtada'nya nakiroh dan bukan susunan sifat mausuf atau susunan mudhof ilaih. Berbeda halnya kalau di sini kita katakan misalnya fil fasli, ya, talibul ilmi. Ya, meskipun ini kita sudah mengetahui, ini khobar yang muqaddam, khobar yang didahulukan. Ini mubtada yang diakhirkan. Tapi ingat, ini susunan sudah berbentuk mudhof ilaih. Maka kita katakan ini hukumnya bukan wujub, tapi hukumnya jawaz. Kenapa? Karena di antara fungsi mudhof ilaih itu adalah menjadikan isim itu menjadi yang awalnya nakirah menjadi ma'rifah. Maka ini bukan nakirah lagi. Beda halnya kalau kita katakan talibun, fil fasli talibun tanpa al-ilmi. Nah, maka di sini hukumnya adalah khobarnya wajib didahulukan karena dia syibhu jumlah dan mubtada'nya nakirah. Tapi kalau sudah kita tambahkan mudhof ilaih talibul ilmi, nah, maka di sini hukumnya adalah jawaz. Boleh didahulukan, boleh tidak. Boleh kita mengatakan talibul ilmi fil fasli atau fil fasli talibul ilmi. Tapi kalau sudah kita katakan fil fasli talibun, nah sudah tidak ada alternatif atau pilihan lain. Atau kita jadikan susunan sifat mausuf. Misalnya ini kita ganti menjadi talibun jadidun. Ya. Talibun jadidun. Fil fasli talibun jadidun. Di dalam kelas ada seorang murid yang baru. Maka ini karena sudah berbentuk ya mausuf, susunan sifat mausuf talibun jadidun, maka ini sifatnya bukan wujuban lagi, tapi dia jawazan. Bagaimana agar menjadi wujub? Ya, ini dihapus seperti kaidah yang kita sebutkan. Jadi yang pertama, khobar ini hukumnya wajib didahulukan jika khobarnya berbentuk syibhu jumlah dan mubtada'nya nakiroh, bukan sifat mausuf atau mudhof
mudhof ilaih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kondisi ketika khobar wajib didahulukan? Yang kedua adalah idza kana al-khabar dza sadaratil kalam ka asma'il istifham. Jika khobarnya ini berbentuk alfad atau lafad-lafad yang dia punya hak untuk didahulukan, sadaratul kalam. Dia punya hak untuk didahulukan dalam percakapan. Seperti apa? Ada alfad atau lafad-lafad yang memang dalam bahasa Arab berhak untuk didahulukan. Ya, ada lafad-lafad dalam bahasa Arab yang dia memiliki hakun fi sadriyatil kalam. Dia punya hak untuk didahulukan dalam ucapan. Seperti apa? Kalau sudah ada isim istifham, kata tanya, maka ini dia berhak untuk didahulukan. Gak mungkin kita mengatakan seperti bahasa kita yang mungkin sering kita dengar atau kita praktekkan, tapi ini sebenarnya keliru. Gak boleh kita mengatakan Muhammadun aina. Ya, itu kalau bahasa kita, bahasa Indonesia, Muhammad di mana? Mungkin boleh-boleh saja. Tapi dalam bahasa Arab gak boleh kita mengatakan Muhammadun aina. Tapi yang benar adalah aina Muhammadun. Ya, aina Muhammadun. Atau contohnya anta man, kamu siapa? Ini bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab, kata-kata tanya tadi dia punya hak untuk diletakkan di depan. Maka yang benar adalah man anta, aina Muhammadun, dan seterusnya. Maka kita contohkan sebagaimana ditulis dalam kitab. Ya, yaitu misalnya kita bertanya kapan ujian? Ya, matal imtihanu. Ya, matal imtihan, kapan ujian? Ini yang benar adalah matal imtihan, bukan al imtihanu mata. Ya, ujian itu kapan? Itu bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab, yaitu harus kata istifham ini, kata tanya ini diletakkan di depan. Dan kalau kita ditanya mana susunan atau ini susunan apa, ini adalah susunan mubtada dan khobar. Cuman pertanyaannya mana mubtada, mana khobar. Telah kita ketahui mubtada itu kaidahnya dia harus ma'rifah, kondisi normal, kondisi asalnya. Kalau dia sudah berbentuk nakirah, maka dia harus diletakkan di belakang. Kita temui di sini dia sudah ma'rifah, berarti ini mubtada'nya. Mubtada yang muakhir, yang diakhirkan. Berarti khobarnya adalah ini. Ya, jika kita temui bentuk pertanyaan seperti ini, maka isim istifhamnya itulah pasti dia khobar yang diajukan, yaitu khobar muqaddam, yaitu matal imtihan. Ya, kapan ujian? Maka mata ini adalah isim istifham, dia sebagai khobar yang muqaddam. Kemudian al-imtihan adalah mubtada'nya. Ya, mubtada tapi posisinya diakhirkan menjadi mubtada muakhir. Contoh yang lain tadi kita sebutkan aina Muhammadun. Misalnya ya, aina Muhammadun, aina ini khobar muqaddam, mubtada'nya Muhammadun. Maka untuk mengetahui ini, untuk mengetes apakah benar-benar Muhammad ini mubtada adalah sebagai jawaban. Kita lihat jawabannya. Aina Muhammadun? Muhammadun misalnya fil masjidi. Misalnya, di mana Muhammad? Maka kalau kita tanya mana mubtada dan mana khobarnya, mubtada'nya adalah Muhammad tapi letaknya di belakang. Kemudian isim istifhamnya sebagai khobar yang diajukan. Kenapa kok diajukan? Karena lafad-lafad dengan kata-kata istifham, kata-kata tanya ini dia memiliki hak untuk diajukan, dikedepankan, atau hakun fi sadriyatil kalam. Dia punya hak untuk dikedepankan. Gak boleh kita mengatakan sekali lagi al-imtihanu mata atau Muhammadun aina. Yang benar adalah aina Muhammadun, matal imtihan,
dan seterusnya. Kita lihat, kita tes di sini, maka jawabannya adalah aina Muhammadun, Muhammadun fil masjidi. Mana mubtada'nya? Mubtada'nya posisi asli seperti di depan, fil masjidi. Ini seperti yang kita sebutkan sebelumnya, syibhu jumlah sebagai khobar. Meskipun kondisi asalnya yang benar adalah Muhammadun kainun atau maujudun atau mustaqirrun ya fil masjid. Nah, ini baru benar. Jadi khobarnya sebenarnya yang di sini. Muhammad, di mana Muhammad? Muhammad kainun, ada di masjid keadaannya. Di mana Muhammad? Muhammad sebagai mubtada berada maujud fil masjid atau mustaqirrun fil masjid. Posisinya ada di masjid. Tapi ini dihilangkan sehingga seolah-olah syibul jumlah sebagai khobar. Tapi kita ingatkan posisi aslinya adalah ada khobar yang tersembunyi di situ, yang mahdzuf, ya, yang dihapus. Demikian juga ini untuk mengetes benar nggak al-imtihan sebagai mubtada. Maka lihat di jawabannya. Matal imtihan, al-imtihanu al-an atau al-imtihanu ba'da yaumin atau al-imtihanu godan. Ya, maka al-imtihan besok. Ujiannya besok. Ujiannya setelah besok yaitu hari lusa atau ujiannya sekarang. Itu pun ada kondisi tertentu yang khobarnya dihapus. Sebenarnya al-imtihanu maujudun ba'da yaumin atau al-imtihanu kainun al-an, seperti itu. Jadi kita ingatkan para ikhwah sekalian yang belajar bahasa Arab, jika isim istifham itu sebenarnya dia memiliki hak untuk dikedepankan dalam ucapan. Nggak boleh isim istifham itu diletakkan di akhir, ya harus di depan. Mata, aina, ya man itu harus diletakkan di depan. Sehingga karena posisinya di depan, itulah dia sebagai khobar yang muqaddam. Sedangkan isim setelahnya ini harus ma'rifah dan dia sebagai mubtada yang muakhar. Dengan demikian ini posisinya hukumnya wajib, yaitu wajib mendahulukan khobar daripada mubtada karena keadaannya didahului oleh isim istifham. Mubtada'nya didahului oleh isim istifham. Ya, kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah kapan mubtada yaitu atau khobar wajib didahulukan, sedangkan khobar harus diletakkan di belakang, yaitu idza tasala al-mubtada bi dhamirin ya'udu ala ba'dil khobar atau idza kana al-mubtada muttasilan. Kalau mubtada'nya itu dia bersambung bidhomirin dengan dhamir yang kembali ke khobar. Ya, kita ulangi. Jika mubtada'nya itu bersambung dengan dhamir dan dhamir ini nyambung, ada kaitannya dengan khobar. Contohnya, ya, fil baiti sahibuhu. Misalnya, fil baiti sahibuhu. Ingat, beda di sini fil baiti sahibuhu. Ada sebagian dhamir yang kembali ke khobar. Di dalam rumah ada pemiliknya. Ya, fil baiti sahibuhu. Di sini ada dhamir hu yang kembali ke al-bait. Fil baiti sahibuhu. Maka di sini mana mubtada'nya? Mubtada'nya adalah sahib, tapi dengan syarat, yaitu mubtada'nya harus bersambung dengan dhamir, yang dhamir ini kembali ke khobar, ke sebagian khobar, karena ini susunannya adalah jar wa majrur atau syibhul jumlah. Ya, dengan demikian bentuk-bentuk seperti ini fil baiti sahibuhu atau fil masjidi imamuhu.
Ya, atau fil ma'hadi mudiruhu. Ya, di dalam masjid ada imamnya. Di pesantren itu ada mudirnya. Yang nya ini, hu ini kembali ke sebagian khobar. Dengan demikian posisinya harus ini didahulukan. Ya, didahulukan khobarnya, yaitu khobar muqaddam, sedangkan ini menjadi mubtada muakhir. Itulah ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah dalam pembahasan taqdimul khobar 'alal mubtada yang sifatnya adalah wujuban, wajib mendahulukan khobar daripada mubtada dengan 3 kaidah ini. Jika khobarnya berbentuk syibhu jumlah dan mubtada'nya nakiroh, bukan sifat mausuf atau bukan mudhof ilaih. Kemudian jika khobarnya dia memiliki hak untuk didahulukan seperti isim-isim istifham. Dan yang ketiga, jika mubtada'nya muttasil, bersambung dengan dhamir, yang dhamir ini kembali sebagiannya kembali ke sebagian khobar, maka di sini hukumnya adalah wajib mendahulukan khobar daripada mubtada. Itulah ayyuhal ikhwah, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu